Assalamualaikum. Oke, jadi di video kali ini saya bakal bikin tutorial tentang web server. Nah, di web server ini ada 3 section yang bakal bagi di perbagi bagian. Itu yang pertama bagian apa sih dua dulu, lalu ya DHCP server, lalu yang ketiga bin 9. Oke, langsung aja. Oke, di video kali ini mungkin saya bakal bikin penjelasan ulang mungkin ya. Jadi sebelumnya di tanggal 11 Januari 2024 itu hari Kamis, kebetulan saya itu dapat tugas ini adalah Linux ya. Nah, jadi di praktek Linux ini kita bakal bikin jaringan. Di dalam jaringan itu kita bikin website, lalu di website itu kita ubah domain keinginan kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cuma sebatas install Apache doang atau install web server doang, dia kan masih IP. Nah, jadi kita bakal ganti namanya jadi nama domain kita sendiri. Nah, dalam praktek ini mungkin saya bakal pakai dua ini ya. Ini ada topologi kira-kira gini. Jadi di pertama itu saya bakal pakai Debian 11 yang versi CLI. Jadi tanpa tampilan gitu. Lalu yang kedua itu adalah Debian 11 nya yang GUI. Nanti yang CLI itu dia bakal berperan sebagai servernya, lalu GUI itu sebagai kliennya. Nah, jadi ada satu server, nanti di adapter pertama dia bakal connect ke NAT, nanti dia bakal masuk ke internet, ke ISP langsung. Lalu di adapter kedua dia bakal pakai internal network. Nah, nanti kita internet networknya sesuai namanya, mungkin di sini kita bakal pakai nama LAN kan. Lalu di bagian klien, di bagian adapter satunya kita ubah jadi internal network juga. Lalu kita ketiknya LAN juga, kita pilih LAN-nya biar sesuai sama jaringan yang tadi kita udah buat di server. Nah, langsung aja. Nah, di sini udah ada VirtualBox. Ini ini ya di bagian dua ini aja. Yang di atas ini nggak usah diperhatiin. Nah, ini di server kalian bisa ke setting aja, lalu udah ke setting pilih network. Nah, ini udah NAT ya, ini dimin aja di adapter 2 centang, tapi di sini pilihnya internal network. Nah, namanya kita ganti LAN aja. Nah, sudah kan, kita langsung oke aja, sip. Maka dia udah berubah ya. Lalu kita ke client, kita langsung ke setting juga. Di setting kita pilih network. Nah, ini yang asal NAT kita ubahnya ke internal network. Nah, ini udah otomatis langsung LAN ya. Jadi nanti pilih aja langsung yang LAN. Sesuaikan namanya sama yang di server sebelumnya gitu. Nah, kalau udah, kita di sini kita bakal start dulu di server dulu. Nah, kita langsung mulai aja. Ini udah di tampilan login, kita langsung login aja sesuai Debian-nya masing-masing. Oke, sudah. Untuk pertama-tama kita bakal pakai command su alias super user. Jadi kita bakal ke mode root, kita masukin dulu passwordnya. Nah, ini udah mode root ya. Nah, tapi untuk awal-awal tadi udah su ya. Nah, yang kedua ini. Nah, lalu yang kedua kita bakal update dulu Debian 11 nya. Takutnya dia belum update. Untuk update-nya kita bisa ketik apt get update. Saya enter aja. Lalu selanjutnya di sini saya bakal atur dulu networknya. Jadi kita bakal atur dulu di bagian interface-nya, yaitu dengan ketik nano /etc/network/interface. Oke, kita langsung enter aja. Nah, di sini udah ada ya. Nah, di bagian allow hotplug ini kita ganti aja ke auto. Nah, ini udah auto enpos 3. Lalu selanjutnya kita ketik lagi auto enpo 0s8. Entar lagi ifs handphone 0s8 inet static, tambah aja tab
address itu kalau saya networknya itu 192.168.35.1. Jangan lupa pakai 124. Jadi kita udah bikin. Jadi di sini kita membuat IP buat di server bagian adapternya yaitu 192.168.35.1 dengan subnet 124 alias 255, 255, 255 dan 0. Nah, kalau sudah kita langsung Ctrl O, enter. Udah itu exit. Nah, kalau sudah Ctrl L lagi. Oke, karena udah interface sudah diatur, kita langsung aja ke install selanjutnya, yaitu adalah apt inget install Apache 2. Kita di sini bakal install Apache 2 gitu. Langsung pilih aja. Nah, sip. Ini udah keinstall. Kita untuk cara ceknya kita bisa klik sistem, ctrl, status Apache 2. Nah, kalau lihat ini udah aktif ya. Jadi dia udah bisa dipakai. Kita tinggal masukin aja IP yang tadi kita diatur 2. Nah, kalau udah kita Ctrl C dan langsung Ctrl L. Oke, jadi Apache 2 udah beres. Oke, kalau sudah kita lanjut ke selanjutnya. Itu adalah apt inget install isc dhcp server. Nah, jadi sini kita bakal install dhcp-nya buat bikin IP otomatis ke kliennya. Tuh, kita langsung enter aja. Halo, iya juga sama. Nah, oke, udah keinstall. Mungkin kalau kita lihat di sini kan masih valid ya, karena kan kita belum konfigurasi, kita belum otak-atik bagian dalamnya file si dhcp ini. Jadi kita Ctrl L lagi. Nah, untuk awal-awal kita bisa ketik nano/etc/default /isc dhcp server. Kita enter aja. Nah, di sini kita udah banyak banget teks ya, tapi kita bakal pilih dulu salah satu. Nah, ini ada dhcpd v4. Ini kita hapus tanda pagarnya. Kenapa dihapus? Karena jadi kalau yang pakai pagar itu anggapannya tuh kayak teks biasa aja, jadi bukan teks perintah. Nah, sedangkan kalau kita lihat ini kan ini makanya di Linux ini dikasih warna ya pembedanya. Yang biru dikasih biru itu hanya sekedar teks, yang warna putih ini dia perintah gitu. Oke, jadi di sini kita udah enable file yang ada di dhcpd dhcp lalu dia dhcpd.conf gitu. Ini buat konfigurasi dhcp-nya. Oke, kita langsung aja. Nah, lalu di sini ada interface v4. Jadi kita pasang dhcp-nya versi 4 gitu. Lalu kita ketik aja mp 0s8. Jadi dia bakal ngelink ke adapter 2. Jadi kita udah bikin statiknya, maka kita bakal nyalurinnya ke adapter 2, yaitu nanti langsung ke kliennya yang GUI tadi. Langsung Ctrl O, enter dan exit. Oke, sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Ini kita enter aja. Nah, sini udah ada. Di sini option sama domainnya kita biarin dulu aja. Juga sama. Nah, di sini ada autoritatif. Kita hapus tanda pagarnya biar dia langsung mulai. Nah, di sini ada slightly different. Nah, di bagian sini. Nah, di bagian subnet kita hapus dari subnet sampai kurung kurawal di bawah ya. Nah, sudah kehapus ya. Kita bakal nge-setting dhcp-nya mau sampai mana. Kita langsung atur aja. Di sini kita pasang dhcp networknya. Jadi umumnya berapa sih? Kalau tadi kita pasangnya 1 untuk server, maka sih kita nolin itu. Nah, karena tadi kita 104, maka ini kita ubah jadi 0, jadi 255.255.255.0. Oke. Nah, di sini range. Ini range gimana teman-teman? Tapi kalau di saya bakal pasangnya
dari host 5 sampai 35 aja kali ya, gitu aja. 168. Nah, bisa saya bakal pasang segini dari 5 sampai 35. Berarti ada total 30 ya, sekitar 31 ya, pokoknya segitulah. Di sini domain name servernya ya, karena saya malas konfigurasi, jadi kita ganti aja ke IP ini gateway alias IP-nya sih yang ada di server 3531. Nah, sudah. Nah, di sini ada domain name. Sebenarnya sih ini bebas ya. Kita mau diisi mau nggak juga, tapi kalau untuk sekarang kita sesuaiin aja sama domainnya yang nanti kita bakal bikin. Nanti saya bakal bikin domainnya itu adalah zikrar.net. Oke. Udah. Lalu kita ke router, ini samain kayak yang di option domain name 92.168.35.1. Lalu di broadcast karena /24 kita pasangnya di belakangnya 255. 35 ini 168. Jadi broadcastnya itu hostnya 255. Oke, ini sudah jadi sebenarnya. Cuman saya yang saya ajarin itu adalah bikin IP booking. Nah, jadi IP booking itu jadi klien tertentu yang bakal dikasih IP. Tapi itu kayaknya nanti aja deh, karena mungkin itu agak ribet. Mungkin bisa dibikin di akhir aja deh, saya bakal bikin tambahan videonya. Kalau sudah seperti ini, langsung Ctrl O, Enter, lalu exit. Nah, kalau sudah, kita langsung /etc/init /networking spasi restart. Jadi kita bakal restart dulu networknya. Nah, kalau udah gini berarti udah berhasil. Langsung kita selanjutnya systemctl restart isc min dhcp min server. Tunggu. Nah, kalau udah gini berarti harusnya udah berhasil ya. Maka kita ceknya dari status isc dhcp server. Ya, udah terlihat ya. Ini udah running. Dia udah bisa udah mulai bisa digunakan gitu. Jadi kita tinggal buka klien aja yang ada di sini. Jadi dia bakal langsung ada IP-nya. Karena tadi kita setting awalnya hostnya 5, maka nanti dia bakal dapat 5 dulu. Oke, kalau sudah kita Ctrl L. Oke, ISC sudah, APC sudah, tinggal terakhir itu adalah bin 9 alias kita bakal ganti domainnya yang ada di Apache 2. Jadi kita langsung aja apt get install bin 9 utils. Jadi ini install 2 ya, harus 2. Kita langsung enter aja. Nah, kita langsung Y. Oke, udah ke install. Kita langsung konfigurasi. Kita bakal masuk ke file directory-nya aja, langsung ke sistem bin 9-nya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ketik-ketik panjang-panjang. Kita langsung aja cd check directory /etc/bin. Itu udah masuk ya. Kita ketik ls. Nah, di sini ada berbagai macam file, tapi yang kita bakal pakai di sini adalah yang pertama kita bakal ke named.conf option, nanti udah itu ke default zone. Jadi kita bakal masuk ke named.conf option. Kita saja ketik named.conf.option. Nah, ini udah ada. Oke, di sini ada forwarder ya. Kita hapus tanda pagar ini, tanda slash-nya. Nah, hapus. Oke, di sini 00-nya kita ganti ke IP lokal atau apa? Saya lupa. 88 itu apa? Tapi setahu saya itu IP lokal ya. Di bawah sini ada DNS second ya. Sini enter. Nah, kita tambahin di atasnya adalah recursion. Yes. Kita tambahin recursion yes, dan di sini jangan auto. Kita gantinya 0 aja. 0. Kalau sudah, Ctrl O, enter, lalu exit. Oke, sudah ya. Kita udah konfigurasi di optionnya. Sekarang kita mulai ke named.conf default zone-nya.
masuk aja enter. Nano named.conf.default min zones. Nah, sini kita tambahin aja ya, yang atas ini jangan diubah karena ini udah bawaannya, kita nggak usah dihapus-hapus lagi, kita tinggal samain aja yang sama di atas. Di sini kita bikin zone. Nama domain kita kan tadi kalau saya itu adalah zipper.net. Nah, buka kurung kurawal, tab, type master, lalu kita direktorinya samain kayak yang di atas, file, tanda kutip 2, etc, bin. Nah, di sini kita cuman tambahin db.nya aja. Jadi sisanya itu sama domain kita. Jadi gini, db.zipper.net. Nah, kira-kira gitulah. Oke, sudah. Jangan lupa tanda titik koma. Karena ini emang agak sensitif lah. Karena tadi saya masanginnya 192.168.35.1. Nah, maka karena ini filenya reverse, jadi kita ubah dari belakang ke depan. Tuh. Di sini saya ambilnya 3 digit aja. Karena tadi saya 192.168.35, kita ubah 192-nya yang di belakang, maka yang di sininya 35. Nah, kira-kira gitulah. Jadi dia bakal muter. Jadi karena ini sesuai namanya reverse ya, jadi mundur. Jadi itu diputar lah. Jadi yang belakangnya ke depan, yang depan ke belakang. Oke. Di sini kita tambahin dot in min addr dot arpa. Oke, ada yang kurang, enter lagi, type master lagi, type master, enter lagi, file /bin /db.35 168. Oke, sudah. Ini jangan lupa titik komanya, saya lupa. Oke, ini tambahin kurung kurawal. Oke, kalau sudah, jangan sampai ada yang typo. Oke, Ctrl O, enter. Nah, ini udah, kita Ctrl X. Kalau sudah, kita lihat ls. Nah, tapi kan kalau kita lihat kan, ini nggak ada tuh file yang namanya itu db.zipper.net. Makanya kita bakal copy gitu. Jadi kita nggak bikin, kita copy aja biar kita tinggal ganti aja nama sesuai domain kita gitu. Nah, kita ketik cp. Untuk yang domain itu kita nge-copy-nya dari yang lokal ya, kita nge-copy-nya dari db.local. Kalau yang IP, yang reverse IP itu kita nge-copy-nya dari yang db127. Kita langsung ketik db cp db.local db.zipper.net. Oke, lalu kita lagi copy db.127 db.35 168.192. Kalau kita lihat ls, nah sudah ada ya, ini sudah ada. Pastikan ini sama ya, nama file sama yang di dalam internal zone, default zone, jangan sampai salah gitu. Kalau lihat udah sama ya, udah sama persis. Kalau udah sama persis, kita langsung aja masuk ke salah satunya. Ini saya bakal masuk ke file yang db.zipper.net dulu aja, nano db.zipper.net. Oke, sudah masuk. Nah, di sini kita langsung aja pakai kontrol slash tapi slash yang kebaliknya. Ini ada ya, di bawah sini ada ya, replace yang itu. Oke, kita replace aja localhost-nya. Kita ketik localhost, ganti ke domain kita zipper.net. Langsung enter aja. Yes. Nah, dia udah otomatis tinggal udah ganti. Oke, nah di bagian serial ini kita ubah dikit. Itu kita ketiknya 191.12.31.
Oke. Lalu di sini ada in A, kita ganti ke IP kita 192.168.35.1. Nah, oke, ini hapus. Nah, jadi di bawah sini tuh kita bakal bikin alternatifnya dari domain kita gitu. Jadi kita bisa tambahin depannya. Mungkin kita di sini saya bakal contoh pakai triple W. Apa itu saya lupa. www in cname lagi ziprar.net. Ini pastikan pakai dot ya di belakangnya. Nah, jadi nanti kalau kita searching website kita bisa pakai www.ziprar.net. Nah, sini ini bebas ya, kalian mau pakai DLP, mau SMK atau apa. Tapi kalau di sini saya mungkin pakai ini aja ya kali ya. SMK aja. Saya pakai SMK in cname ziprar.net. Jadi nanti ketika kita ketik smk.ziprar.net nanti bakal ngelink juga ke Apache 2. Tapi yang pasti yang diprioritaskan ini dulu. Jadi mah ini hanya alternatif lain aja kalau misalnya kita pengen ke websitenya gitu. Bentar lagi, nah kita ketik mail. Ini buat mail kita in mx10 max 10 ziprar.net. Oke, udah, kita langsung ketik Ctrl O, Enter, lalu exit. Nah, sudah, itu baru ziprar.net. Sekarang kita masuk ke yang IP nano db 35168.192. Nah, ini sama kayak tadi ya, Ctrl/localhost, lalu ketik ziprar.net. Ini sesuai sama domain kalian ya. Ini kita tinggal klik enter. Nah, sudah. Di bagian serial ini kita ganti juga. Kalau tadi itu belakangnya 1, maka di sini 2. 191.12.32. Oke, sudah. Nah, di sini ada angka. Kita ganti ke 1 aja. Jadi singkatnya, ketika nanti kita bakal nge-ping ke IP 192.168.35.1 yang hostnya 1, nanti dia bakal ngelinknya ke ziprar.net ini gitu. Jadi dia saling connect lah. Kita masuk Ctrl O, Enter, Exit. Di sini mungkin saya bakal restart aja ya. Sistem ptl restart bin 9. Nah, udah ke restart. Kita langsung masuk ke satu file lagi, yaitu adalah nano/etc/resolve.conf. Nah, sini ada name servernya. Kita ubah sama IP ini, IP NAT. Nah, ini udah. Kita Ctrl O, Enter, Exit. Nah, biar dia nggak bisa diubah lagi, biar dia nggak bisa di apa-apain lagi, kita pakai command chat ptr plus i /etc/resolve.conf. Maka kalau kita buka lagi file tadi, nah dia udah nggak bisa di unwritable karena ini filenya udah dikunci. Kalau mau buka ya kita tinggal pakai min aja. Tapi kalau sekarang jangan dulu deh, biar nggak ubah gitu. Oke, udah beres. Kita langsung aja coba. Setelah mencet status bin 9. Oke, sudah aktif. Untuk ngetesnya kita bakal tes pakai yang namanya dig ziprar.net. Oke. Bukti tandanya sukses itu kita bisa lihat dari query-nya 1, answer-nya 1, sama additional-nya 1. Jadi kalau ketika itu kalau ada nilainya berarti udah bagus, kecuali authority. Kalau authority-nya ada nilai berarti itu ada yang salah gitu. Oke, itu kita sekarang pakai www depannya. Oke, di sini ada 2 ya answernya karena dia manggilnya 2. Jadi selain alternatif nama lain www sama ziprar.net-nya yang defaultnya. Oke, kita sekarang pakai SMK. Oke, ini sama ya, sama kayak tadi.
gitu lah. Di kita pakai mail sekarang, mail .ziprar.net next. Nah ini sama juga additionalnya nih, jadi kita ngelink ke mailnya, tapi di sisi lain kita ngelink juga ke ziprar.net juga. Nah terakhir tadi kalau tadi itu masih di kita ngetesnya di file zone yang domain, kita ngetes sekarang di file ininya, reverse IP-nya. Kita langsung saja di minx 192.168.351. Oke, udah kelihatan ya. Ketika kita ketik 192.168.351, maka dia bakal ngelinknya ke ziprar.net juga. Oke. Sistem kalau kita lihat ini udah beres, udah bisa semua ya. Kita lihat oke, kalau kita lihat Apache 2 udah bisa. Terus kita lihat lagi di sini ESC-nya udah bisa harusnya. Oke, udah bisa juga. Kita enter lagi. Sekarang kita bin 9-nya. Iya, udah bisa semua. Harusnya udah bisa ya. Sekarang kita langsung aja buka ke klien GUI-nya. Ini sebagai sebagai kita bakal ngetes di sini. Berhasil nggak nih kira-kira? Langsung aja start. Oke, ini udah tampilannya ya. Ini saya btw recordnya di tanggal 14 Januari 2024 dan sekarang jam 11. Jam 10. Oke, gak apa-apa. Karena saya juga gabut, gak ada kerjaan lain. Oke, kita langsung aja ke ini. Kita pergi ke activities. Kita sekarang tinggal cek. Pertama-tama kita bakal cek dulu IP ya. Kita ketik terminal. Nah, ini udah ada terminal. Buka aja. Oke, sudah ada nih. Kita muncul. Oke, sekarang kita bakal cek IP-nya yaitu dengan ketik IP A. Enter. Nah, udah ya. Tadi kita kan ngesettingnya dia dari 5 sampai 35. Maka karena DHCP itu berurutan, dia dapatnya 5 dulu. Gitu. Ini udah berhasil ya, berarti. Nah, mungkin buat tambahan kita bakal coba ping ke server. Ping 192.168.3531. Nah, ini udah berhasil ya. Dia dapat. Kita koneksi lagi ya. Kita sekarang coba balik. Ping 192.168.35.5. Oke, udah kelihatan ya. Ini udah bisa, udah berhasil. Berarti udah bisa saling kirim data. Harusnya gitu. Oke, sudah. Kita close aja terminalnya. Berarti ini udah tandanya udah berhasil ya. DHCP-nya. DHCP sudah berhasil. Kita sekarang cek bin 9 sama apa. Nah, ini ya website Apache 2-nya. Buka Firefox. Jadi kalau sebelum kita install bin 9, jadi sebenarnya Apache 2 itu udah aktif. Tapi dia kalau kita ketik, tapi dia addressnya tuh masih angka. Kita harus ketik dulu 192.168.3531. Nah, udah berhasil ya. It works, udah berhasil. Kita Apache 2-nya udah berhasil. Kita udah bisa berinteraksi dengan website server kita sendiri. Tapi kan ini kan masih angka kan. Nah, makanya itu tadi kita ada konfigurasi DNS. Nah, jadi fungsi DNS itu seolah-olah kayak ganti nama ini. Jadi daripada ketik nomor gini, ini pakai nama aja sendiri gitu kan. Nah, ini udah. Ini buat contoh aja. Ini yang pakai angka. Jadi tanpa bin 9 sebenarnya udah bisa. Cuman dia addressnya masih gini. Kita buka tab. Nah, di sini kita langsung ke ini. Kita langsung buka ke tab 2-nya. Kita ketik di sini sesuai domain kita ziprar.net. Harusnya bisa ya. Nah, sebenarnya ziprar.net sama ini tuh sama. Karena kan tadi PTR sama-sama artinya. Cuman ya ini huruf, ini angka. Tuh. Sekarang kita pakai www. Ya, masih bisa juga. Seolah-olah kayak kita punya website sendiri gitu. Jadi, wow.
mudah banget. Mungkin coba satu lagi. Iya, bisa. Kita udah bisa. Jadi dari angka gini kita bisa bikin 3 nama yang lain. Yang pertama itu adalah kita bisa ganti ke zebra.net, lalu ada www-nya, lalu ada SMK-nya gitu. Ini semua address yang ada di sini itu sama-sama ngarahnya ke website ini kok, sama aja. Cuman emang namanya aja jadi bisa berbagai nama gitu. Oke, mungkin udah beres ya. Ya emang ini tutorial emang agak lama tapi enak loh, asik. Kalau kayak udah paham strukturnya, kalau udah paham logikanya, pasti seru banget. Nah mungkin nanti kedepannya saya bakal kasih tips lagi mungkin, tapi saya bakal fokusnya ke Kali Linux mungkin ya, karena saya gak begitu suka sama Debian, saya sukanya sama Kali Linux. Mungkin saya bakal kasih tips-tips cara hacking di Kali Linux. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau ada kesalahan yang dari saya mau dikoreksi, boleh langsung aja ketik di kolom komentar. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.